Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas 11 pemain yang direkrut oleh Jose Mourinho selama menangani Manchester United. Pasti penasaran kan, di mana mereka sekarang? Yuk, simak sampai habis. Manchester United pernah menunjuk Jose Mourinho sebagai manajer pada tahun 2016, menggantikan Louis van Gaal. Pada masa kepemimpinannya, Mourinho berhasil membawa tim meraih 3 trofi, termasuk Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa. Meskipun berhasil dalam beberapa kompetisi, Mourinho tidak mampu membawa Manchester United meraih gelar Premier League. Pada musim ketiganya di Old Trafford, performa tim mengalami penurunan, dan akhirnya, Mourinho dipecat setelah awal yang buruk. Selama menangani Manchester United, Mourinho aktif mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperkuat skuad. Saat ini, mari kita lihat kemana para pemain tersebut berada setelah meninggalkan klub. Berikut adalah 11 rekrutan yang dibawa oleh Jose Mourinho selama masa manajerialnya di Manchester United. Yang pertama, Paul Pogba. Pada tahun 2016, Manchester United membuat sejarah dengan meraih rekor transfer dunia untuk mendatangkan kembali Paul Pogba dari Juventus. Namun, perjalanan karir Pogba di Old Trafford tidak selalu mulus. Serangkaian cedera dan ketegangan dengan manajer, terutama dengan Mourinho, kerap menghiasi periode tersebut. Meskipun mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk klub, Pogba akhirnya memutuskan untuk kembali ke Juventus pada musim panas 2022, namun, kepulangan Pogba ke Turin tidak berlangsung sesuai harapan. Pada musim pertamanya, gelandang asal Prancis itu mengalami absen panjang karena cedera, dan saat ini, ia terjerat dalam kasus doping. Yang kedua, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku selalu berhasil mencetak gol dimanapun dia bermain, meskipun tidak selalu dalam performa terbaiknya. Pemain asal Belgia itu mampu mencetak 42 gol dalam 96 penampilan untuk Manchester United sebelum akhirnya dijual ke Inter Milan pada Agustus 2019 setelah Jose Mourinho dipecat. Di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, Lukaku kehilangan tempat utama dalam tim. Saat ini, Lukaku kembali bersatu dengan Jose Mourinho di AS Roma setelah masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Pada musim ini, penyerang tersebut telah mencetak 9 gol dari 14 pertandingan, menunjukkan performa yang cukup baik. Ketiga, Fred tidak pernah menunjukkan penampilan terbaiknya saat bermain untuk Manchester United di bawah kepemimpinan Mourinho. Namun, setelah mendapatkan kesempatan bermain secara teratur dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Erik ten Hag, gelandang asal Brasil itu memilih untuk mengakhiri 5 tahun perjalanannya di Old Trafford pada musim panas 2023. Fred, yang kini berusia 30 tahun, memilih melanjutkan karirnya di Turki dengan bergabung bersama Fenerbahce. Tampaknya, adaptasi Fred di lingkungan barunya berjalan dengan baik. Pemain yang sebelumnya membela Shakhtar Donetsk itu berhasil membawa Fenerbahce menduduki puncak klasemen Super League Turki. Keempat, Nemanja Matic, seorang gelandang asal Serbia, memainkan peran kunci di bawah kendali Jose Mourinho selama waktu mereka bersama di Chelsea. Pada musim panas 2017, Matic diakuisisi oleh Manchester United setelah bekerja sama dengan Mourinho. Performa impresifnya di Old Trafford membuatnya menjadi pilihan utama pada musim pertamanya. Namun, setelah Mourinho dipecat, peran Matic di starting 11 United mulai berkurang secara perlahan. Setelah kontraknya berakhir, Matic meninggalkan Manchester United pada musim panas 2022. Ia kemudian bergabung dengan AS Roma di mana ia kembali bekerja sama dengan Mourinho. Saat ini, Matic bermain di Prancis bersama klub Rennes. Kelima, Henrikh Mkhitaryan menunjukkan penampilan yang luar biasa selama bermain untuk Borussia Dortmund. Pada musim panas 2016, Jose Mourinho membawanya ke Manchester United. Sayangnya, Mkhitaryan kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan di Inggris dan tidak mampu menunjukkan performa yang memuaskan. Pada Januari 2018, Manchester United melepas Mkhitaryan ke Arsenal dalam sebuah kesepakatan pertukaran dengan Alexis Sanchez. Meskipun pengalaman yang kurang sukses di Inggris, Mkhitaryan berhasil menghidupkan kembali karirnya di Italia, bergabung dengan AS Roma. Di sana, ia kembali bekerja sama dengan Mourinho. Saat ini, pemain asal Armenia tersebut melanjutkan karirnya bersama Inter Milan.
Keenam, Eric Bailly. Pembelian perdana Jose Mourinho di Manchester United adalah Eric Bailly, yang pernah menjadi tulang punggung pertahanan setan merah selama masa kepelatihan Mourinho. Namun, nasib baik tidak berpihak padanya karena menghadapi berbagai masalah cedera yang membuatnya kehilangan tempat di starting 11 tim utama. Setelah tidak masuk dalam rencana manajer Erik ten Hag, Bailly memutuskan untuk bergabung dengan Beşiktaş pada musim panas 2023. Namun, pengalaman karirnya di Turki tidak berjalan lancar. Tercatat hanya 4 penampilan di liga selama periode tersebut. Ketujuh, Victor Lindelof. Pada musim panas tahun 2017, Manchester United merekrut Victor Lindelof dari Benfica, dan pemain belakang asal Swedia tersebut menjadi pilihan reguler di bawah arahan Jose Mourinho. Namun, di era pelatihan Erik ten Hag, Lindelof tidak selalu menjadi opsi utama di posisi bek tengah. Ia harus bersaing dengan pemain seperti Rafael Varane, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Jonny Evans. Hingga saat ini, Lindelof telah tampil dalam 246 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Manchester United. Kontraknya di Old Trafford dijadwalkan berakhir pada Juni 2024. Kedelapan, Diogo Dalot. Diogo Dalot pernah dianggap sebagai salah satu bek sayap muda paling menjanjikan di Eropa dan bergabung dengan Manchester United di bawah manajemen Jose Mourinho pada musim panas 2018. Meskipun masih muda, Dalot menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama Manchester United dan akhirnya dipinjamkan ke AC Milan pada musim 2020-2021. Setelah pengalaman di Italia, Dalot kembali ke Manchester United dan berhasil memperoleh peran reguler sebagai bek kanan. Saat ini berusia 24 tahun, pemain asal Portugal tersebut telah bermain dalam 124 pertandingan untuk Setan Merah. Kesembilan, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez bergabung dengan Manchester United dari Arsenal pada bulan Januari 2018, tetapi sayangnya, penampilannya di Old Trafford tidak sesuai harapan. Dalam 45 pertandingan yang dimainkannya di berbagai kompetisi, Sanchez hanya berhasil mencetak 5 gol. Akhirnya, ia dipindahkan ke Inter Milan setelah waktu yang kurang sukses di Inggris. Meskipun begitu, saat bermain untuk Marseille musim lalu, pemain asal Chili ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Saat ini, Sanchez telah kembali ke Inter Milan setelah masa pinjamannya di Marseille. Ke-10, Lee Grant dibeli dari Stoke City dengan harga yang cukup terjangkau. Sejak awal, tujuannya adalah menjadi kiper cadangan. Meskipun hanya tampil dalam 2 pertandingan bersama Manchester United, pemain asal Inggris ini meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2021-2022. Saat ini, pada usia 40 tahun, Grant telah beralih ke dunia pelatihan dan meniti karir di Ipswich Town, sebuah tim di Championship. Dia bekerja sama dengan mantan pelatih Manchester United, Kieran S1MC Pronunciation Kena. Yang terakhir adalah Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic bergabung dengan Manchester United tanpa biaya transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan PSG selama 4 musim. Pada musim debutnya di Old Trafford, meskipun berusia 35 tahun, penyerang asal Swedia menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 17 gol di Premier League. Namun, musim kedua Ibrahimovic di United ditandai oleh absennya yang banyak akibat cedera. Pada tahun 2018, ia pindah ke La Galaxy sebelum kembali ke AC Milan, di mana ia akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tahun ini. Itulah tadi ulasan singkat mengenai 11 rekrutan Jose Mourinho di Manchester United. Bagaimana pendapat Anda tentang karir mereka setelah meninggalkan Old Trafford? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan like serta subscribe untuk tetap update dengan konten-konten menarik seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.